music, and lifestyle. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Raudo FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Jalan Radio nomor 2 Kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, Suara Kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Hai, selamat siang sahabat kreatif. Apa kabar? Senang banget ya untuk edisi hari ini di hari Jumat 2 Oktober 2020. Seperti biasa, kalau pukul 10 sampai pukul 11 kita bakal belajar dulu. Ayo, pada masuk kelas nih buat yang masih ada di luar sana gitu ya. Kita mau belajar dulu soalnya ya di program Kita Belajar di RRI. Dan hari ini pengen banget nyapain lagi dengerin Pro 2 FM. Apalagi buat yang ada di salah satu sekolah kece ya. Tepatnya yang ada di SD Islam Khalifah An-Nizam. Nah ini dia. Ya pasti sudah tersambung secara virtual, ada gurunya yaitu Ustadz Andi Andriansyah SPDI yang merupakan guru pendidikan agama Islam. Dan hari ini kita akan belajar tentang cinta Al-Quran. Jadi implementasi iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bakal kita bahas ya. Nanti kita bakal dengerin materi buat hari ini. Dan juga sekalian mau invite juga nih sahabat kreatif, atau juga buat teman-teman yang ada di SD Islam Khalifah An-Nizam yang mau tanya-tanya nanti boleh banget. Silakan telepon 372333 atau bisa WhatsApp kita di 0857 2-nya 5 kali 916, atau juga bisa langsung aja di live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang. Subscribe ya, jangan lupa. Oke deh. Kalau gitu sambil belajar ya, kalian cukup di rumah aja nih, tapi belajarnya di program spesial kita Belajar di RRI. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Hey! Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Oh,
Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro FM Palembang, suara kreativitas, sahabat kreatif. Yuk belajar ya, belajarnya di Pro 2 RRI. Dan hari ini spesial banget. Emang kalau ngomong hari Jumat itu ya, biasanya identik banget dengan mata pelajaran kayak agama Islam gitu kan. Pas banget pula loh hari ini kita bakal belajar untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. Ini bersama dengan guru dari Sekolah Dasar Islam Khalifah An-Nizam. Ada Ustadz Andi Andriansyah SPDI, dan hari ini akan membahas tentang cinta Al-Quran, implementasi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kelas 5. Nah, kita sapa langsung aja ya. Sudah tersambung secara virtual ada Ustadz Andi Andriansyah SPDI. Selamat siang. Assalamualaikum Ustadz Andi. Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Resti dan juga rekan-rekan dari RRI Palembang. Apa kabar nih Ustadz Andi, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih daring kita ya, jadi pelajaran jarak jauh ya, pembelajaran jarak jauh dari rumah nih siswa kayaknya. Iya, lanjut masih di bulan Oktober ini, Mbak. Lanjut ya, tapi tetap semangat dong. Jadi siswanya semangat, guru juga harus semangat juga ya Pak Andi. Oke, ayo ya. Yang kangen sama Pak Andi, ini siswanya Pak Andi mana suaranya? Ini sudah banyak yang absen juga ya di live chat kita nih Pak Andi. Sambil mungkin ada yang mau bertanya, ada yang bilang, aduh udah lama gak ketemu Pak Andi. Ya udah, jadi ikutan kelasnya aja bareng Pak Andi. Bisa mengikuti di YouTube channel kita ya di RRI Palembang gitu aja. Dan bisa nanti bawa tanya-tanya, boleh banget. Boleh ke WhatsApp kita di 0857 2 5 kali 916. Yes. Oke, Pak Andi gimana, kita udah harus mulai ya kayaknya, udah siap dengan materi buat hari ini Pak Andi? Boleh. Oke, kalau gitu silakan kelas bersama Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahul nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin insyaallah, amin ya rabbal alamin. Para pendengar setia RRI Palembang, khususnya siswa dan siswi SD Islam Khalifah An-Nizam Palembang, dan pada umumnya seluruh siswa dan siswi peserta didik sekolah dasar di Kota Palembang dan sekitarnya yang pada kesempatan kali ini turut bergabung di program belajar di RRI. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan karunia berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi hari ini yang cukup cerah di hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 Hijriah, kita sama-sama dapat berjumpa kembali, dapat belajar bersama-sama melalui program belajar di RRI Palembang. Dan tak lupa pula tentunya salawat dan salam selalu kita sanjungkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Semoga dengan salawat kita menjadi penyebab kita bersama-sama dengan beliau di hari yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, anak soleh dan soleha, siswa dan siswi SD Islam Khalifah An-Nizam Palembang, dan juga seluruh siswa dan siswi sekolah dasar di Kota Palembang yang ikut bergabung bersama program belajar di RRI pada pagi hari ini. Apa kabarnya pada kesempatan pagi hari ini? Ustadz doakan semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kita saat ini masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kita kesehatan, berikan kita kemudahan dalam belajar. Meskipun sementara ini kita tidak belajar bertatap muka, namun alhamdulillah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak media, ada banyak sarana yang bisa kita gunakan untuk belajar, baik itu secara daring, online,
dan juga salah satunya adalah program belajar di RRI pada kesempatan pagi hari ini. Anak-anakku, para peserta didik dimanapun berada, hari ini sebagaimana pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam, yang kali ini kita akan mengangkat tema tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kesempatan hari ini Ustadz ingin membahas subtemanya lagi, ya, yang lebih fokus kepada cinta Al-Quran, yang merupakan cerminan daripada iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi yang mungkin bergabung di channel YouTube, bisa melihat slide yang Ustaz bagikan, ya, yang Ustaz share. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya iman kepada kitab Allah adalah salah satu daripada rukun iman yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beragama Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk percaya dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabinya untuk menjadi pembimbing dan juga petunjuk bagi umatnya. Wabil khusus kepada kita umat Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kitab Al-Qur'anul Karim. Salah satu daripada rukun iman yang 6 yang kita ketahui adalah iman kepada kitab Allah. Nah, secara lebih spesifik lagi, hari ini kita akan membahas tentang Al-Qur'anul Karim, bagaimana cara kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hidayah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita petunjuk, kemudian bagaimana selanjutnya cara kita untuk mencintai Al-Quran tersebut. Nah, sebelumnya Ustadz ingin kasih penyegaran dulu untuk anak-anak semua. Ustadz mau tanya nih semuanya, ada berapa sih kitab Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan? Nah, bagi yang tahu, silakan boleh ditulis di live chat, ya, atau juga di komen di WhatsApp, ya. Ada berapa kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dan kepada Nabi siapa saja? Ayo, ini jangan sampai kita udah lama nggak belajar, sudah lama kita tidak belajar tatap muka, akhirnya malah pada lupa semua nih pelajarannya, ya. Terus semangat ya semuanya, ya. Oke, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kitab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran Al-Quranul Karim salah satunya terdapat dalam dalil ataupun juga ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Yang artinya, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, anak-anakku semua, di dalam dalil Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita semua, memberitahukan kepada kita semua bahwasanya Al-Quran ini adalah salah satu kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada keraguan-keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran ini isinya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ustadz mau tanya sama anak-anak semua, pernah baca buku? Pasti pernah dong baca buku, ya. Masa nggak pernah sih Ustadz? Iya, pasti anak-anak semua pernah membaca buku. Nah, ketika membaca buku, tentunya ketika membuka halaman pertama, biasanya kita akan menemukan yang namanya kata pengantar. Nah, penulis biasanya sebelum membahas isi buku, terlebih dahulu memberikan kata pengantar di awal tulisannya. Nah, biasanya anak-anakku semua, di dalam kata pengantar tersebut penulis menuliskan buku ini masih jauh masih banyak kekurangannya. Maka dari itu penulis memohon kepada seluruh pembaca untuk memberikan kritik dan saran. Nah, biasanya ada tulisan seperti itu kalau kita membaca buku apapun itu di dalam kata pengantarnya. Nah, tapi berbeda dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran ini di ayat pertama setelah suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru memberikan suatu penjelasan di dalam ayat Al-Quran tersebut bahwasanya Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Artinya Al-Quran ini tidak ada kekurangannya. Kitab yang sempurna dan tidak mungkin ada cacat dan celanya.
Subhanallah. Ini adalah suatu hal yang sangat luar biasa dan jarang kita semua menemukan yang seperti ini. Ini adalah salah satu tanda anak-anakku semua bahwasanya Al-Qur'an ini adalah kitab yang sangat mulia dan benar-benar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui ayat tadi surah Al-Baqarah kita telah mendengar penjelasan zalikal kitabu la raiba fih. Ya, sesungguhnya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan-raguan padanya. Hudan lil muttaqin, dan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sedikit sejarah turunnya Al-Qur'anul Karim. Ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan, ketahuilah anak-anakku semua peserta didik, banyak orang-orang yang meragukan keaslian daripada Al-Qur'an tersebut, ya. Bahkan di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, kaum kafir Quraisy yang ketika itu dipimpin oleh Abu Jahal dan juga Abu Lahab, mereka meragukan Al-Qur'an ini. Dan mereka mengatakan bahwasanya apa yang dibawa oleh Nabi Allah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah syair yang dibuat-buat saja. Artinya itu hanya kalimat yang dikarang-karang saja oleh Nabi Muhammad SAW. Nauzubillahi min zalik. Nah, ini adalah statement atau perkataan yang diucapkan oleh para orang kafir Quraisy di masa Rasulullah SAW ketika Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak menjawab apapun. Yang menjawab adalah Allah Subhanahu Wa Taala melalui firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna 'ala 'abdina." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami, yang dimaksud Al-Qur'an di sini adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada hamba Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam lanjutan ayat tersebut, "Fa'tu bi suratin min mithlih." Maka kalian buatlah satu surah saja yang semisal dengan Al-Quran tersebut. Waduh, ini dikasih challenge sama Allah ya untuk orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dikasih tantangan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau antum sekalian, kalau kalian semua tidak percaya dengan Al-Quran ini adalah kitab Allah, maka coba nih kata Allah Subhanahu Wa Taala, fa'tu bi suratin min mislih. Buatlah satu surah saja, ya. Buatlah satu surah saja yang serupa, yang sama seperti surah yang ada dalam Al-Quranul Karim. Bukan hanya sebatas itu saja tantangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum kafir Quraisy ketika itu. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam lanjutan ayat tersebut, "Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Bukan hanya dirimu saja, ya. Allah Subhanahu wa taala menantang, silakan ajak semua orang yang kamu kenal, sahabat-sahabatmu, penolong-penolongmu, orang-orang yang engkau anggap pintar, yang bisa menandingi kehebatan Al-Quranul Karim, silakan ajak, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Buat surah yang semisal sebagaimana yang dibuat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala benar-benar menurunkan Al-Quran ini dengan kesempurnaan yang luar biasa, menjadi petunjuk bagi manusia, wabil khusus bagi kita semua umat Islam selaku hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bertakwa. Nah, anak-anakku semua, siswa dan siswi sekolah dasar, siswa dan siswi SD Islam Khalifah Nizam, dan juga seluruh peserta didik di Kota Palembang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sejarah tentang turunnya Al-Qur'anul Karim. Kita sama-sama ketahui bahwasanya Al-Qur'an diturunkan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Al-Quran diturunkan pada tahun 610 Masehi. Ada sebagian ulama yang mengatakan 611 Masehi. Kurang lebih ketika itu situasinya Rasulullah SAW berusia sekitar 40 tahun. Nah, anak-anakku semua perlu ketahui bahwasanya Al-Quran ini tidak Allah Subhanahu Wa Taala turunkan langsung, ya, dalam satu bentuk buku, ya, langsung diturunkan diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak demikian. Tapi Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala turunkan secara berangsur-angsur, bertahap, ya, secara kontinu, tidak secara sekaligus. Nah, ini adalah hikmah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan selama kurang lebih 23 tahun. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, 13 tahun di Mekah, sisanya di Madinah, dan kemudian di Mekah juga ada beberapa surah yang turun ketika Rasulullah SAW selesai Fathul Mekah. Nah, ini adalah salah satu hikmahnya
bahwa dengan turunnya Al-Quran yang berangsur-angsur itu agar lebih mudah dipahami, agar ayat demi ayatnya lebih meresap ke dalam dada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika saat itu. Ustadz, apa Allah Subhanahu Wa Taala nggak mampu menurunkan Al-Quran itu langsung satu buku begitu? Bukan seperti itu anak-anakku sekalian ya. Justru Allah Subhanahu Wa Taala sanggup melakukannya. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Maha Kuasa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan agar secara berangsur-angsur, tidak lain dan tidak bukan, agar kita semua mampu memahami makna dan ayat tersebut, wabil khusus sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu sezaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fakta lain tentang Al-Quran, anak-anakku sekalian, Al-Quran terdiri dari 114 surah, 30 juz, dan menurut Imam Hafiz, ya, Imam Hafiz ini adalah salah satu imam yang qiraah Al-Qur'annya diikuti oleh sebagian atau mayoritas masyarakat di Indonesia, ya, termasuk kita. Kalau kita baca suratul Fatihah, itu mengikuti bacaan dari Imam Hafiz, ya. Nah, Imam Hafiz mengatakan ada 6.236 ayat yang diturunkan, ya, atau ada 6.236 ayat jumlah ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, anak-anakku, ini adalah sejarah yang harus kita ketahui, ya. Jadi nanti anak-anak semua, ya, anak-anak soleh dan soleha, siswa dan siswi SD Islam Khalifah Nizam maupun seluruh siswa dan siswi SD di Palembang harus tahu nih, ya, sejarah turunnya Al-Quran, ya. Nanti begitu ditanya sejarah turunnya Al-Quran, Ustadz nggak tahu Ustadz. Nah, bingung kita, ya. Ya, gila ditanya siapa itu BTS, siapa Jungkook, wah kenal semua nanti. Nauzubillahi min dzalik, ya. Jadi harus terus semangat ya anak-anak semua, ya. Kita agar kita bisa mencintai Al-Quran, maka hal pertama yang harus kita lakukan tidak lain adalah kita berusaha untuk mengenal. Nah, mengenal itu dari sejarahnya Al-Quran, bacaannya Al-Quran, dan lain-lain. Seperti itu anak-anakku, ya. Oke, baik anakku semua, kita akan lanjutkan kembali Al-Quranul Karim, ya. Ayat pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan adalah surah Al-Alaq ayat 1-5. Tadi Ustaz sudah bacakan di muqaddimah, ya, di pembukaan dari kegiatan belajar kita, ya. Ustaz sudah bacakan yang bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam, ya. Ini adalah 5 ayat pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan dari Al-Qur'an, yang ketika menerimanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggigil badannya luar biasa, ya, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berani keluar rumah, ya. Ia pulang ke rumahnya dan berselimut, ya, minta diselimutin sama istrinya ketika itu, Sayyidatina Siti Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini adalah salah satu fakta dan sejarah Al-Quran yang harus kita lakukan, yang harus kita pahami bersama, ya. Dan nanti kita akan bahas kembali tentang bagaimana cara kita agar kita bisa menjadi orang yang mencintai Al-Quranul Karim. Nah, anak-anakku semua, tadi sudah Ustaz sampaikan, jika ingin mencintai Al-Quran, jika ingin tumbuh rasa cinta dalam diri kita terhadap Al-Quranul Karim, maka kita harus mengenal Al-Quran tersebut, ya, mengenal sejarahnya, mengenal bacaannya, mengenal cara membacanya, ya, termasuk hukum-hukum bacaannya, ilmu tajwid dipelajari, kemudian juga banyak hal yang berkaitan dengan Al-Quran harus kita ketahui dan harus kita pelajari. Ini adalah salah satu contoh dan upaya kita bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Al-Quranul Karim, ya. Nah, ini ada motivasi nih, ya, motivasi untuk anak soleh-soleha semuanya, ya, siswa dan siswi SD Islam Khalifah Nizam dan juga seluruh pelajar sekolah dasar di Kota Palembang. Motivasinya bukan dari Ustadz Andri, ya, tapi ini motivasinya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan juga berusaha untuk mengajarkannya. Nah, jadi tidak hanya belajar Al-Quran, ya, tapi juga ketika dia sudah mahir belajar Al-Quran, sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya, ia pun ada keinginan di dalam hatinya untuk saya sudah pintar, maka
orang lain, baik itu sahabat saya, baik itu saudara saya, adik saya, kakak saya juga harus pandai membaca Al-Quran. Nah, ini adalah dipuji oleh Rasulullah SAW ya. Kata Rasulullah SAW, ini adalah sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang. Wah, anak-anak senang nggak kalau dipuji? Nah, pasti senang dong ya, Ustadz aja senang kalau dipuji ya. Tapi kali ini yang memujinya adalah Rasulullah SAW. Tentu hati kita akan lebih bahagia lagi ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu, kata Rasulullah SAW, adalah orang yang belajar Al-Quran dan kemudian ia mengajarkan daripada Al-Quranul Karim tersebut. Kemudian ini adalah cara anak-anakku semua agar kita bisa menjadi agar kita bisa menjadi insan ataupun juga hamba Allah Subhanahu wa taala yang cinta terhadap Al-Qur'anul Karim sebagai implementasi atau penerapan dari iman kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi yang live di YouTube mungkin bisa melihat, yang mendengar di radio akan Ustadz bacakan ya. Yang pertama adalah cara kita agar kita tumbuh rasa cinta terhadap Al-Quran adalah berusaha dengan tekun untuk mempelajari Al-Quran tersebut. Nah, berusaha untuk mempelajari Al-Quran tersebut. Tidak boleh menyerah ya anak soleh semuanya ya. Semuanya harus semangat dalam belajar Al-Quran. Kemudian yang kedua, belajar Al-Qurannya dari guru atau ustadz dan ustazah ya. Nah, jangan belajar sendiri. Bisa nggak belajar sendiri ya semuanya anak-anak? Nggak bisa ya. Jadi kalau kita ingin belajar Al-Quran, kita harus mencari seorang guru, ya, mencari tempat belajar, baik itu madrasah, sekolah dan lain-lain ya. Kemudian juga kita mencari orang yang bisa menerangkan kepada kita tentang cara membaca Al-Quran yang benar, tentang cara menerapkan bacaan Al-Quran yang baik. Nah, kita cari guru tersebut, kita belajar darinya, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkahan ilmu kepada kita. Ya. Kemudian yang ketiga, cara menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran adalah dengan kita gemar mendengarkan kisah-kisah yang bersumber dari Al-Quran. Nah, senang nih kalau mencari-cari referensi, mencari-cari buku cerita. Kalau anak SD biasanya senang baca buku cerita ya. Nah, kalau baca buku cerita biasanya macam-macam kan. Ada cerita para nabi, ada cerita para rasul dan lain-lain ya. Nah, yang itu semuanya biasanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Contoh nih ya. Ada cerita Ashabul Kahfi. Kebetulan ini hari Jumat ya, biasanya kita mengamalkan bacaan surah Al-Kahfi. Nah, ada cerita Ashabul Kahfi yang bersumber dari Al-Quran. Nah, kita baca. Kemudian ada cerita para nabi, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam ya. Bahkan kisah Nabi Muhammad SAW pun Allah Subhanahu Wa Taala dokumentasikan dalam Al-Quran ya. Kita baca ya. Kita dengar penjelasannya dari para guru, dari para ustadz dan ustazah kita. Nah, insya Allah itu akan tumbuh rasa cinta dalam diri kita terhadap Al-Quranul Karim ya. Kemudian yang keempat, anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara menumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran adalah dengan kita bergaul dan mencari teman yang juga cinta terhadap Al-Quran. Nah, jadi ini salah satu tips ya, tips yang baik yang harus kita amalkan, yaitu agar kita menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang cinta Al-Quran. Cari teman yang juga cinta Al-Quran ya. Mustahil kita bisa senang membaca Al-Quran, mustahil kita bisa senang mengaji Al-Quran kalau kita berteman dengan orang yang tidak cinta Al-Quran. Nah, jadi anak-anakku semuanya, pilihlah teman yang cinta Al-Quran ya. Misalkan ba'da sholat asar, punya teman senang banget ke masjid, belajar di TPA dan lain-lain ya, membaca Al-Quran. Nah, ikuti teman-teman yang seperti itu ya. Misalkan sesudah asar ataupun juga di jam-jam belajar ada teman yang senangnya main game online. Nauzubillahi min dzalik ya. Jangan diikuti yang seperti itu ya. Game online ya boleh-boleh saja untuk hiburan, tetapi jangan sampai kita melupakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu kita untuk belajar Al-Quran, untuk belajar dan lain-lain sebagainya. Ini adalah salah satu cara kita menumbuhkan cinta terhadap Al-Quranul Karim. Kemudian yang terakhir, yang paling penting, anak-anakku semua, kita istiqomah ya. Kita istiqomah dan berusaha untuk menjadikan Al-Quran sebagai amalan harian kita. Insya Allah kalau kita lakukan, insya Allah kita akan tumbuh rasa cinta terhadap Al-Quranul Karim. Oke, anak-anakku semua. Kemudian selanjutnya, apa sih sebenarnya balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang yang cinta terhadap Al-Quranul Karim? Nah, ada nih Allah Subhanahu Wa Taala berikan balasan ya.
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih." Artinya bacalah oleh kalian Al-Quran itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa kita disuruh membaca? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Karena sesungguhnya Al-Quran ini nanti dia akan datang di hari kiamat, ya. Nanti dia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada kita di hari yaumil qiyamah nanti. Nah, kepada siapa? Li ashabih, kepada para sahabatnya. Siapa sahabat Al-Quran? Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang senantiasa membaca, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, itu anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi ya mulai sekarang harus semangat, ya. Semangat kita sudah belajar nih, salah satunya di RRI kita belajar pendidikan agama Islam, belajar tentang Al-Quran. Nah, kita harus semangat, ya, untuk terus mendalami dan mempelajari Al-Quran. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita semuanya. Kemudian anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga memuji, ya, memuji kepada siapa, Ustadz? Memuji kepada orang yang gemar membaca Al-Quran meskipun dia belum pandai baca Al-Qurannya. Ini biasanya anak-anak nih, ya, biasanya banyak yang masih ikro, ya, ikro 1, baru mengenal huruf hijaiyah, ya, masih terbata-bata membaca Al-Qurannya. Ini ada motivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatatta'u fihi wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrani." Yang artinya, dan orang yang terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan 2 pahala. Nah, orang yang terbata-bata, kesulitan dalam membaca Al-Quran, mendapatkan 2 pahala. Ketika belajar, kita kesulitan membaca Al-Quran, maka dapatkan 2 pahala. Apa saja pahalanya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah pahala membaca Al-Quran. Nah, ini pasti didapatkan, meskipun membacanya belum lancar, masih dalam tahap belajar, ya. Kemudian yang kedua adalah pahala ketika kita mendapatkan kesulitan tersebut. Nah, pahala ketika kita bersabar, pahala ketika kita berikhtiar dalam mendapatkan kesulitan tersebut. Ini adalah motivasi, ya, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua. Jadi anak-anakku semuanya jangan takut, ya, apabila belum bisa baca Al-Quran. Oh, Ustadz, aku masih ikro 1 nih, masih ikro 2, masih ikro 3, ya, masih mengenal huruf hijaiyah dan lain-lain, ya, tetap semangat belajarnya. Karena kenapa? Karena di dalam kita belajar tersebut Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kebaikan, ya. Ingatlah, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan kepada kita. Dalam surah Al-Insyirah dikatakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, ya. Sesungguhnya sudah kesulitan itu pasti ada kemudahan yang diberikan. Diulang lagi sama Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Jadi anak-anak semuanya harus yakin, harus percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mendalami Al-Quran sebagai wujud kita cinta kepada Al-Quran yang merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Oke, ya? Ustadz Andi. Baik. Kita kayaknya jeda sebentar, Ustadz Andi. Ini kayak menarik banget nih, ya. Oke, dan siap. juga siswa-siswa juga udah banyak banget yang gabung, udah banyak yang menyimak juga, bahkan udah ada yang bilang ini bermanfaat banget nih buat yang mendengarkan, katanya, ya. Nanti sambil kita absen juga satu-satu yang udah gabung di live chat kita aja, Pandi, ya. Tapi kita cut dulu sebentar, ya. Kita rehat dulu, ya, Oke, Sobat Kreatif dan juga teman-teman yang ada di SD Islam Khalifah An-Nizam. Siap-siap dengan pertanyaannya, karena untuk sesi selanjutnya setelah mungkin dituntaskan materinya bareng Ustadz Andi, kita bakal langsung aja untuk sesi tanya jawab, ya. Ada yang masih bingung atau mau bertanya, boleh bisa WhatsApp di 0857 2-5 kali 916 atau bisa ke live chat kita, ya, di YouTube channel RRI Palembang. Kita bakal balik lagi, jadi kamu jangan kemana-mana, cukup di rumah aja dan belajarnya di RRI. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri
kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah, bangun pemudi-pemuda Indonesia. Tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang, kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira. Di seluruh pantai Indonesia, kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang. Majulah, majulah, menang. Majulah, majulah, menang. Merdeka, merdeka,
di suatu pesta. Hey Selfie. Della, akhirnya kita ketemu di sini ya. Ini yang terjadi di tempat yang sama. Hei Koro, Rona, akhirnya kita ketemu di sini ya. Coba lihat orang di tempat ini. Banyak yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak, dan saling berjabat tangan. Yang di sana juga. Mereka makan di satu meja sambil ngobrol asik. Padahal kita juga asik karena bisa dengan mudah menyebar ke orang di sekitarnya. Mereka pesta, kita juga pesta. Penambahan kasus positif corona setiap hari menuntut kita agar lebih meningkatkan upaya pencegahan dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebisa mungkin hindari keramaian karena setiap orang bisa menjadi carrier virus corona dan tidak diketahui bila tanpa gejala. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Disiarkan dari kawasan Metropolis Channel Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, RRI Pro 2 FM, suara kreativitas Indonesia, tatanan kehidupan baru. Nah, sahabat kreatif, dan juga halo buat teman-teman yang ada di Sekolah Dasar Islam Khalifah An-Nizam, gimana? Tadi Ustadz Andi udah menjelaskan ya tentang cintai Al-Quran yang merupakan implementasi iman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi buat yang kelas 5, tapi bebas sih kelas 5, kelas 6, kelas 4 juga boleh ya. Dan dari sekolah mana aja juga boleh mau bergabung ya, bukan cuma dari SD Islam Khalifah Nizam aja. Kalaupun mungkin dari sekolah lain mau tanya boleh kok ya. Boleh tanya dengan Ustadz Andi Andriansyah di line telepon 3723333 atau di WhatsApp kita di 0857-225-916 ya. Atau juga bisa di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang gitu deh. Nah, jadi Ustadz Andi, sampai lagi deh Ustadz Andi. Oke, masih semangat ya Ustadz Andi ya. Kita lanjutan materi untuk sesi ini. Insya Allah semangat terus. Oke, tadi mungkin masih ada yang belum sempat disampaikan sedikit lagi. Boleh setelah itu kita tanya jawab deh ini Ustadz Andi. Ya, untuk Oke. menuntaskan materi silakan Ustadz Andi. Baik, terima kasih Mbak Resti dan juga kru RRI Palembang. Baiklah anak-anakku semua, siswa dan siswi SD Islam Khalifah Nizam Palembang dan juga seluruh siswa dan siswi peserta didik peserta sekolah dasar di Palembang dan sekitarnya. Tadi telah sama-sama kita membahas tentang materi pendidikan agama Islam tentang iman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu cinta Al-Quran. Nah, tadi Ustadz sudah sampaikan beberapa hal terkait dengan bagaimana cara kita mencintai Al-Quranul Karim ya. Nah, anak-anakku semuanya, mungkin kita semua selaku siswa sekolah dasar banyak yang belum lancar membaca Al-Quran. Jangan jadikan ini sebuah hambatan ya. Jadikanlah ini sebuah motivasi bagi kita semua, bahwasanya kita memang umurnya masih kecil nih, kan masih anak-anak Ustadz ya. Tapi kita harus berusaha bagaimana caranya agar kita cepat bisa membaca Al-Quran ya. Nah, sekarang kan sudah banyak nih metode-metode yang ada ya, cara membaca Al-Quran yang cepat. Nah, kalau dulu, zaman Ustadz dulu ya, metodenya turutan, masih pakai metode klasik ya. Nah, itu semuanya anak-anakku semuanya sekarang sudah diberikan kemudahan ya. Teknologi sudah memberikan kita kemudahan. Ada metode misalkan seperti di SD Islam Khalifah Nizam, ada metode tilawati ya, ada metode Usmani, ada metode Qiraah dan lain sebagainya. Nah, ini semuanya manfaatkanlah anak-anakku semua ya. Dimanapun kalian belajar, dengan siapapun kalian belajar, guru-guru kita, ustadz dan ustazah ya, berusahalah untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya ya. Perbaiki bacaan Al-Qur'annya, sering-sering dibaca dan lain sebagainya. Ini tantangan kita di akhir zaman biasanya adalah banyaknya permainan-permainan ya. Banyak bermacam-macam permainan yang membuat kita kadang-kadang suka lalai nih, suka lupa dengan kewajiban kita sebagai seorang pelajar ya. Harusnya pelajar kan seringnya belajar ya, membaca atau menggali informasi seputar pelajaran ya. Tidak lupa waktu. Main boleh nggak Ustadz? Boleh main dong. Kenapa nggak boleh ya? Boleh main tapi waktunya harus diatur ya. Ada waktunya belajar, ada waktunya main. Jangan sampai mainnya kebablasan nih. Waduh, seharian habis buat main saja ya. Tidak sempat murojaah Al-Quran ya. Tidak sempat mengaji, tidak sempat belajar dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku semuanya, ini semua harus kita bisa kendalikan. Harus bisa kita tahan ya diri kita untuk bisa tetap
belajar nih ya. Biarpun tadi seperti Ustaz sampaikan ya, ada motivasi dari Rasulullah SAW, meskipun kita belum lancar membaca Al-Quran, tetap belajar. Kenapa? Tetap dibaca Al-Qurannya. Kenapa? Karena kita nanti akan mendapatkan dua pahala, dua balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah pahala kita membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah pahala kita bersabar di dalam kesulitan membaca Al-Quran tersebut. Nah, ini anak-anakku semuanya harus semangat ya. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan di dalam bacaan-bacaan Al-Quran tersebut. Setiap huruf yang dibaca itu bernilai pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah", barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu Wa Taala, falahu bihi hasanah. Ya, maka baginya satu kebaikan. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalihah. Ya, dan satu kebaikan tersebut nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi 10 kali lipat. Waduh, ini bonus-bonus terus yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita hambanya ya. Nah, jadi dari kita membaca satu huruf saja, Allah Subhanahu Wa Taala berikan 10 kebaikan ya, berupa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, bayangkan di sana anak soleh-soleha semuanya, bayangkan ada berapa huruf di dalam Al-Quranul Karim tersebut ya, dari surah Al-Fatihah sampai surah yang terakhir, surah An-Nas. Nah, ada berapa huruf itu? Ya, ada banyak hurufnya pasti ya. Ustaz juga belum pernah ngitungnya tuh, banyak banget soalnya. Ya. Nah, jadi anak-anakku semua, peserta didik ya, yuk manfaatkanlah peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan ini ya. Dan jangan lupa satu huruf yang Allah Subhanahu Wa Taala maksud tadi ya. Kata Rasulullah SAW, la aqulu alif lam mim harfun. Aku, kata Rasulullah SAW, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf ya, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Nah, jadi benar-benar alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Nah, jadi kalau Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ini namanya bonus ya untuk kita semua ya, itu benar-benar satu huruf ya satu huruf dihitung sama Allah Subhanahu Wa Taala ya, nggak bohong-bohongan. Jadi anak soleh semuanya semangat belajar Al-Qurannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan kemudahan dan berikan rahmat bagi kita semuanya. Amin. Iya, wah komplit sekali nih ya. Nah, sekarang sesi tanya jawab. Ayo silakan yang mau nanya boleh ya. Gampang banget caranya, bisa telepon 372-333 atau bisa WhatsApp tadi di 0857 2-nya 5 kali 916 atau langsung aja nih di live chat kita di YouTube channel RRI Palembang ya. Kita mau sapa dulu nih Ustadz yang ada di YouTube channel kita. Ya, ada Rizky Habibi boleh, katanya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz dari Joko Widodo. Iya, ada nama Joko Widodo juga di sini. Oke, ada Uswa Anissa. Bukan presiden tapi. Bukan. Iya deh. Amin, mudah-mudahan jadi presiden nanti ke depannya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Ada Rian Arifin juga, kemudian ada Rido, ada Humam Irhab Nabil juga. Kemudian ada Alvino, ada DSS ya Pak nih ya. Ada Emma Hidayat juga. Kemudian ada Nidia Manaf, ada Nyayu Nabila, kemudian ada Nabila juga, ada Siti Latifah, ada dari TK Khalifah 16, 21 dan 23. Wow, nyimak Ustadz katanya ya. TK juga ikut live. Iya nih, yang TK juga. Ada juga Syifa Elmira Arika juga. Kita angkat telepon dulu Ustadz, kayaknya ada yang sudah bergabung ya di 372-333. Oke, halo, assalamualaikum. Ada Siti Latifah, ada dari TK Khalifah. Wah, suara saya feedback. Halo. Iya. Ini volume radio dikecilin aja sayang. Boleh dimatiin, nggak apa-apa kok, kedengeran. Halo. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oh iya, dengan siapa ini namanya? Halo. Oke, ini radionya dimatiin aja nggak apa-apa kok. Iya. Biar bisa kedengeran jadi nggak feedback. Mungkin pengen dengar suaranya sendiri. Iya nih. Halo. Oke, maaf ya, coba dicoba lagi aja. Mungkin kayaknya soalnya suara kita feedback nih. Jadi suara Kak Resti, suara Ustadz Andi jadi menggema-gema ya, jadi memantul kayaknya. Terima kasih deh. Ya udah, boleh telepon lagi. Terus juga kita mau ke pertanyaan dulu nih yang ada di WhatsApp Pro 2 FM nih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, saya Muhammad Azam Khairiza katanya. Tapi saya bukan dari SD Islam Khalifah An-Nizam. Boleh ikutan bertanya nggak nih Ustadz? Boleh dong. Oke. Azam mau bertanya, benarkah kalau kita membaca Al-Quran boleh pahalanya untuk diberikan kepada kedua orang tua kita? Oh, anaknya baca Quran, orang tuanya juga dapat pahala. Benar nggak ini Ustadz?
Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu yang dianjurkan ya oleh para ulama kita bahwasanya amal perbuatan ataupun juga amal kebaikan yang kita lakukan itu jangan hanya kita lakukan untuk diri kita sendiri ya. Jadi amal perbuatan, amal soleh yang kita lakukan ya itu sebaiknya dan ada baiknya kita bagi juga untuk orang-orang yang kita sayangi, salah satunya orang tua. Nah, anak-anakku semuanya pasti sayang nih sama orang tua ya. Mungkin yang dimaksud daripada Ananda Azam tadi adalah orang tua yang sudah meninggal dunia mungkin ya. Mungkin. Nah, karena kalau orang tua yang masih ada, kita masih memiliki banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan untuk mereka ya, baik itu kita menjadi anak yang rajin belajar ya, kita menjadi anak soleh yang membanggakan, itu insya Allah akan membanggakan orang tua. Orang tua akan dapat pahala loh kalau kita menjadi anak soleh, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang sukses, wabil khusus dalam hal agama. Nah, untuk orang tua kita yang sudah tidak ada, hal apa yang bisa kita lakukan ya? Salah satunya kita adalah kita hendaknya membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Kita selalu senantiasa berupaya untuk mendoakan dengan bacaan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyayangi orang tua kita yang sudah meninggal tadi ya, yang sudah tidak ada tadi ya. Dan juga boleh dianjurkan kita untuk membaca misalkan suratul Fatihah ya, kita kirimkan pahalanya ya. Kita bukan mempercayai bahwasanya suratul Fatihah itu bisa mengampuni dosa orang tua kita, tapi kita jadikan suratul Fatihah tersebut wasilah perantara terkabulnya doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar orang tua kita diampuni Allah, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya ya. Qur'anul Karim yang lain ya, surah-surah Yasin, surah Al-Kahfi, surah Ar-Rahman dan lain sebagainya, semuanya memiliki fadilah dan keutamaan. Insya Allah kalau kita yakin dan percaya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Jadi seperti itu Mbak Resti. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke, begitu ya untuk Adinda Azam yang udah bertanya, terima kasih. Oke, mau bertanya lagi boleh? Di sini ada pertanyaan yang masuk lagi dari Salsabila Nadifa Artia katanya. Assalamualaikum Ustadz Andi, boleh bertanya ya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Walaupun saya bukan siswanya Ustadz Andi, tapi saya mau bertanya nih, boleh gabung kan? Katanya boleh ya. Boleh. Silakan. Ustadz gimana sih kalau bisa ngaji secara tartil yang ngajinya cepet banget itu, pengen banget katanya. Oh, tartil. Ya. Jadi anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an dengan tartil ya. Tartil itu artinya benar dalam hal makhrajnya, benar dalam hal tajwidnya ya, sehingga kita tidak merubah arti dari ayat Al-Quran tersebut ya. Tapi kita juga tidak dianjurkan untuk membaca cepat-cepat ngebut-ngebut ya. Kecuali kita salah juga nggak boleh seorang, ya. Iya benar Mbak Resti ya. Kecuali kita adalah seorang yang memang sudah ahli dalam hal Al-Quran ya. Mungkin ini Anandanya sering dengar murotal ya. Wah keren ya Anandanya ya. Kalau Ananda senang dengar murotal itu seneng, rasanya enak ya. Kok bisa pas gitu ya Ustadz ya. Bacanya cepat tapi bacaannya cepat dan benar. Kok bisa kayak gitu. Nah itu semuanya anak-anakku yang dirahmati Allah adalah hasil dari latihan ya. Kalau kita sudah sering berlatih, Al-Qur'annya tuh sering dibaca deh. Biasanya kalau hafiz-hafiz Quran ya yang membuat murotal ya di YouTube ataupun juga di MP3 dan lain sebagainya, itu mereka semuanya sudah hafiz. Yang pertama sudah hafiz Quran. Kemudian mereka sering berlatih ya membaca ilmu tajwid ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an itu dengan tartil ya. Jadi bukan dengan berlagu, dengan ngebut, dengan cepat dan lain sebagainya ya. Karena yang Allah Subhanahu wa taala nilai adalah tartilnya tadi ya. Fasihnya dalam kita melafazkan huruf-huruf Al-Qur'an ya. Tapi kalau Ananda rajin membaca, insya Allah bisa menjadi seorang qori atau qori'ah yang handal ya, yang bisa ngaji tilawah dengan merdu ya, dengan irama yang pas pelan ya, bisa juga mengaji tilawah dengan irama yang cepat tadi seperti murotal Quran tadi. Jadi kuncinya adalah
sering-sering Al-Qur'annya dibaca, itu aja. Iya, dibaca ya pastinya. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi nih Ustadz sebelum kita akhiri, kayak kalau waktu itu singkat banget. Ya, seneng banget karena hari ini justru yang nanya juga dari sekolah lain Oke. bergabung juga nih Ustadz ya. Oke. Alhamdulillah. Iya, tadi ada yang telepon tapi keputus. Ya udah, kita ke pertanyaan yang ada di live chat kita dari Alvino dan Alvaro katanya. Ustadz, bagaimana hukumnya membaca Al-Qur'an tanpa mengerti atau belum mengerti artinya? Hukumnya apa Ya, Ustadz? baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini dari siswa SD Islam Halipah nih Ya, kayaknya. sepertinya ya. Kenal namanya nih ya. Iya, oke, Vino dan juga Faro ya yang sudah bertanya, terima kasih saya ucapkan. Jadi alhamdulillah ya. Apa sih hukumnya Ustadz kalau kita nggak ngerti? Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bahasa Arab ya. Bukan bahasa Palembang atau bahasa lain ya, tapi bahasa Arab. Mau nggak mau kita harus belajar dong bahasa Arab berarti ya. Ya, jadi anakku sekalian, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tentu harus berusaha tadi seperti Ustaz sampaikan untuk mempelajari Al-Qur'an ya. Salah satu usaha kita mempelajari Al-Qur'an selain mempelajari cara membacanya adalah mempelajari maknanya atau artinya ya. Nah, kalau seandainya kita belum mengerti, boleh saja kita membaca Al-Qur'an. Mubah ya, boleh, tidak apa-apa ya. Contohnya ketika kita sholat ya. Mungkin sebagian besar anak SD nggak banyak yang tidak mengerti arti dari bacaan-bacaan sholat ya, tapi bisa melafazkannya, bisa Ustadz, bisa bacanya, bisa baca doa iftitah, bisa Ustadz, bisa baca surat Al-Fatihah, bisa dan lain sebagainya. Nah, ini anak soleh semuanya kita diperbolehkan, tidak apa-apa meskipun kita belum mengerti artinya ya, tapi kita tetap berusaha ya, berusaha agar kita bisa minimal ya tahu sedikit ya makna atau kandungan daripada ayat yang kita baca tersebut. Insya Allah nggak apa-apa ya. Oke. Itu aja mungkin Mbak Resti. Iya, terima kasih untuk Alvina dan Alvaro udah bertanya ya. Sebenarnya masih banyak banget nih yang juga ada live chat ya, yang nggak bisa kita sapa satu persatu. Tapi makasih banget udah gabung nih ya Ustadz ya, udah ikutan belajar secara daring dari Pro 2 FM. Iya, karena waktunya udah singkat banget nih Ustadz ya. Sekarang udah nyaris jam 11. Ya udah aja di akhir ini, apa mungkin kesimpulan atau pesan Ustadz untuk yang mendengarkan, baik itu siswa dari SD Khalifah Nizam maupun yang di luar juga ya, yang mendengarkan program ini. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, siswa dan siswi SD Islam Khalifah Nizam dan juga seluruh siswa dan siswi sekolah dasar di Kota Palembang dan sekitarnya, kesimpulan daripada pertemuan kita atau pembelajaran kita hari ini adalah bahwasanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala harus meyakini bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan cara kita meyakininya adalah dengan berusaha untuk dapat memahami apa isi kandungan dari Al-Qur'an tersebut dan juga berusaha untuk mahir bisa membaca Al-Qur'an tersebut dengan baik ya. Wujud cinta Al-Qur'an adalah sering membaca Al-Qur'an tersebut ya, menjadikan Al-Qur'an tersebut pedoman hidup kita ya, panduan kita dalam melangkah selama kita hidup. Insya Allah kita tergolong hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjadi hamba Allah yang cinta Al-Qur'an. Jadi itu sedikit yang bisa Ustadz berikan pada kesempatan kali ini ya. Ustadz ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih kepada semuanya. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Masya Allah, luar biasa banget ya pelajaran buat hari ini, sahabat kreatif. Dan juga buat teman-teman di SD Islam Khalifah Nizam, sudah bersama dengan Ustadz Andi Andriansyah SPDI untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam ya. Sudah membahas cinta Al-Quran, implementasi iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Ustadz Andi, dan titip salam ini untuk kepala sekolah gitu kan ya, atau juga untuk rekan-rekan guru yang ada di sana Ustadz Andi ya. Oke, terima kasih Mbak Resti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Sobat Kreatif udah kelar belajar buat hari ini ya di program spesial kita belajar di Pro 2 RRI. Dan selanjutnya Resi bakal hadir buat kamu di Pro 2 Kreatif, Sobat Kreatif. Jadi jangan lupa juga ya untuk terus belajar, ikutin program kita ini belajar di RRI setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Dengan tulus dan ikhlas
ini pasti berlalu. Indonesia